Negeri Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali PK terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Hakim beralasan surat pernyataan dari rumah sakit tentang Sylvester yang masih dirawat tidak bisa diterima. Menurut Hakim, jenis penyakit yang diderita Sylvester tidak jelas, termasuk dokter dan tanda tangannya. Kesimpulannya, Sylvester selaku pemohon yang tidak hadir tidak sah. Sylvester dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan PK. Ya, pemirsa, Sylvester Matutina adalah salah seorang loyalis Jokowi yang divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama pada 30 Juli 2018. Sylvester kemudian banding dan ditolak pengadilan tingkat kedua pada 29 Oktober 2018 dan selanjutnya Sylvester mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung malah memperberat hukumannya menjadi 1 tahun 6 bulan penjara pada 16 September 2019. Vonis terakhir itu yang kini segera dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan usai peninjauan kembali Sylvester yang gugur. Perbincangan yang berkembang belakangan ini adalah para loyalis Jokowi yang tersandung masalah hukum. Sebelum PK Sylvester Matutina gugur, Immanuel Ebenezer ditangkap KPK karena tertangkap tangan terlibat pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bagaimana reaksi loyalis Jokowi yang lain dan bagaimana juga kubu yang selama ini menuntut Sylvester Matutina segera dieksekusi hukuman 1,5 tahun penjara. Kita berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden yang kini bermetamorfosis menjadi Barisan Relawan Jalan Perubahan atau Bara JP David Pajung, dan juga sudah hadir terlapor kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih Mas Titi. Saya ke Bang David terlebih dahulu. Bang David, sebenarnya sakit apa Bang Sylvester? Ya, namanya situasi Jakarta yang seperti ini kan penyakit itu bisa saja datang dari situasi mana nih, yang demo apa yang mana nih? Nah, soal penyakitnya itu kan yang paling tahu Bung Sylvester dengan dokternya. Tapi sampai majelis hakim memutuskan bahwa sakitnya tidak jelas, tanda tangan dokter tidak bisa menyampaikan duduk jelas sakitnya, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Nah, kalau itu di luar kemampuan saya untuk mengetahui itu ya, karena itu memang. Tapi di rumah sakit ya Bang? Sempat di rumah sakit. Nah, karena kan beberapa waktu lamanya juga sempat nggak muncul di publik lah, padahal kan rutin dan intens di media TV kan, di berbagai siaran TV juga. Jadi kalau hal-hal seperti itu mungkin yang paling tahu adalah Bung Silver sendiri dengan kuasa hukumnya maupun dokternya lah. Oke, jadi sebenarnya sudah ada keterangan dokter, diagnosanya juga sebenarnya sudah jelas ya menurut Anda ya? Iya. Oke, tapi mohon maaf, posisinya sekarang di mana Bang Sylvester? Ada di Jakarta. Ada di Jakarta ya? Setahu saya ya. Di rumahnya atau sedang menyiapkan satu skenario khusus? Ya, itu sangat private ya. Jadi apa yang dilakukan atau posisi yang paling pasti adalah bahwa Bro Sylvester itu ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Ya, soalnya kita jadi bertanya-tanya Bang David, yang mengajukan PK Bang Sylvester. Kemudian undangan pertama tidak hadir, sakit. Udah janji 5 hari kemudian, seminggu kemudian ya, Rabu kemarin dijadwalkan lagi, kemudian tidak datang. Jadi sebenarnya serius apa enggak sih mau ini nyari PK? Ya, itu kembali kepada pertimbangan personal Bung Silver dan kuasa hukum. Tapi menurut Anda serius nggak? Serius apa rekan Anda? Sebagai teman ya, yang saya tahu karena dia kan juga seorang aktivis hukum. Bung Silver itu juga seorang lawyer. Jadi maksudnya gimana, aktivis hukum harusnya? Dia tahu lah proses-proses apa yang harus dilalui dalam kaitan dengan hal yang ada yang menimpa harus dilalui dirinya. Kan tinggal datang. Ya itu kata saya kan ya karena tahu dulu Mas Bro. Kalau alasan nggak datang kan sudah jelas kan alasan sakit. Ya. Tapi kan tidak di rumah sakit dan alasan tersebut tidak kuat menurut hakim. Makanya kemudian PK-nya digugurkan. Bukannya malah rugi sendiri ya Bang David ya? Ya itu sudah di luar kemampuan kita untuk masuk pada itu, kan sudah sangat materi persidangan ya. Sangat material sifatnya. Jadi mungkin Bung Silver kuasa hukum dan aparatur yang ada di apa. Oke, saya kasih kesempatan Mas Roy dulu deh singkat sebelum nanti saya kembali ke Bang David lagi. Jadi apa ya, kalau tadi dikatakan serius, enggak serius dia.
Serius untuk mengajukan. serius mau membohongi rakyat ini. Masa sih? Iyalah. Kan sedang mencari keadilan. Apanya yang cari keadilan? Ini kan jalur hukum. Dia itu sudah dituntut ya semenjak tahun 2017. Ya, dia tidak puas dengan tuntutan yang pertama 1 tahun waktu itu. Kemudian naik ke PT, ya. Naik PT tetap sama 1 tahun. Tapi setelah itu dia naik lagi kasasi. Kasasi kan malah diganjar tambah 1,5 tahun. Itu 2019. 2019 kemudian tuh inkrah. Ini Mahkamah Agung loh, sudah inkrah. Kemudian dia menghilang atau istilahnya bukan menghilang, menghindar dari hukuman. Dia harusnya masuk tahanan. Dia menghindar atau memang dari kejaksaan yang tidak melakukan eksekusi? Nah, kalau dari kejaksaan, kasihan kejaksaannya. Berarti kan nanti ada tuduhan dari masyarakat. Jangan-jangan ada orang di balik itu. It takes two to tango, Mas Roy. Makanya orang besar atau orang kurus kita nggak ngerti. Itu di balik itu. Itu dia udah mulai membuat situasi. Iyalah, orang besar atau orang kurus kita nggak ngerti. Saya lagi biar jelas masyarakat. Ya, setelah itu 6 tahun. Nah, sekarang dia kemudian ketika saya bongkar ini, ya pada tanggal 30 Juli waktu itu, ya, jadi sudah hampir sebulan yang lalu, itu di media. Wow, saya waktu itu debat-debatan di salah satu TV. Dia mengelak, sudah selesai persoalannya, sudah semua sudah lewat, sudah damai, sudah damai. Buktikan, saya balik kayak gitu. Damai itu nggak ada kalau itu sudah inkrah, mau damai seberapapun nggak akan mengubah putusan. Terus setelah itu dia bilang, ini saya mau PK, Mas. Ini Bang Silves sendiri yang ngomong. Ya, PK itu tidak mengubah putusan. Saya bukan orang hukum, tetapi saya belajar betul ya. Dan PK itu tidak mengubah putusan, harus masuk dulu gitu. Dan bahkan kalau dia hadir di PK, ya itu makanya dia langsung bisa ditangkap gitu ketika itu kan PK itu harus hadir. Sedangkan kalau dia harus hadir alasannya Kejaksaan Agung kan dan asalnya Kejaksaan Jakarta Selatan kan kemarin itu tidak ketemu. Lah begitu dia hadir PK, nah sekarang dia pakai alasan lagi surat dokter. Dokternya nggak jelas. Itu, Mbak. Penyakitnya nggak jelas. Pasti ada pertimbangan. Nah, iya sebentar gini, Mas Syed. Saya mengapresiasi betul ya Pak Putu ya sebagai Ketua Majelis Hakim di Jakarta Selatan kemarin ya yang kemudian menyatakan atau menggugurkan jelas kok. Surat dokternya nggak jelas, nama dokternya saja nggak jelas. Coba umumkan. Tanda tangan dipertanyakan. Makanya, kalau dokter berani diumumkan namanya, ramai-ramai kita rujak dokter itu, ya. Karena jelas kalau orangnya ketawa-ketawa ketuanya malah gini-gini, ya kan? Kan hari-hari gini. Ya kan itu Juli, itu kan Juli. Nah iya, tapi kan setelah itu dia menghilang. Menghilang kalau benar di rumah sakit, rumah sakit dalam kondisi terinfus gitu atau sempet terkapar gitu, Ada juga yang nunjukin benjolnya tapi ternyata nggak benjol bener kan. Sebentar. Yang Pak Pau dulu kan, itu kan kasus Pak Pau dulu itu. Saya ke Bang David, tapi sempat dirawat di rumah sakit nggak? Kata saya, setahu saya ya, tapi saya kan nggak menyaksikan langsung, tetapi dapat informasi sempat dirawat. Di rumah sakit mana? Itu saya nggak ditanya. Tapi sempat dirawat yang saya mau katakan gini, kalau tadi kan yang penjelasan Bung Roy ya, kenapa pertanyaannya tadi kan Mbak Titi nanya, kenapa masih berkeliaran selama ini? Itu sebenarnya karena apa? Aparatur hukum itu punya dasar rujukan undang-undang, Mbak. Undang-undang KUHP pasal 84 itu bicara soal daluarsa satu kasus. Daluarsa suatu kasus itu 84, 85, 78. Ya, yang penting 78-nya. Loh, 78 itu proses penuntutannya. Proses penuntutan. Iya, dia kan sudah tahun. Enggak, dia sudah inkrah kan. Sudah putus 1,5 tahun. Inkrah itu tahun 2019 bulan apa? Bulan apa? Iya. Bulan apa? Bulan berapa? Kita mau ngitung persisnya berapa tahun. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, ketahuan. Daluarsanya ini nggak ada, 12 Coba tahun. baca di pasal 84.1 itu 2 tahun ya. Coba baca. Untuk pasal jadi gini. Kita serahkan ahli hukum aja. Ya, atau Prof Mahfud MD saja. Prof Mahfud MD mengatakan Silvester harus masuk karena 12 tahun gitu. Jadi KUHP yang digunakan belum KUHP baru ya, karena itu kan belum berlaku. Nanti Januari 2006. Kita pakai KUHP yang berlaku dong. Yang lama, yang lama yang berlaku ya. Kan karena kalau banyak hukuman... rujukannya, termasuk Bung Roy rujukannya KUHP baru yang belum berlaku. Coba dibaca. Ini yang dibaca coba. Saya bacain ya. Saya bacain KUHP. Silakan baca dulu, saya baca juga. Nah, coba ya. Jadi gini, di KUHP pasal 84. Kita sekarang belajar KUHP. Belajar membaca. Ini ayat 1 ya, menyatakan bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Ayat 2 menentukan tenggang waktu daluarsa 1 untuk semua pelanggaran itu 2 tahun ya.
Yang titik 2 untuk kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan itu 5 tahun, ya. Titik 3 Lagi. untuk kejahatan lainnya sama dengan tenggang waktu daluarsa penuntutan pidana ditambah sepertiga. Lah udah. Penuntutan pidana ya, penuntutan pidananya itu kan itu kalau kegiatan satu kalau itu hukuman mati 18 tahun. Kalau di atas 3 tahun itu hukumannya 12 tahun. Enggak, itu rujukan Ya kan? mana tuh? Gitu. Ini pasal 78. Enggak, jangan lari ke sono. Oh, Ini jangan kan- lari ke situ, ada undang-undangnya kok. Gitu. itu penuntutan. Enggak, Nah, ini- sekarang daluarsa ini setelah Prof. vonis. Mahfud MD Ini sudah yang dipakai mengatakan. pasal 84. Pasal Pak. 78, pasal 84, pasal 85 KUHP itu Ya. soal daluarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana. Apapun itu. Sejauh sependek Penuntutan pengetahuan ini kita nggak saya. sentuh lagi. Baik, baik. Sylvester lari Itu. dari tanggung jawab. Udah, Sependek lari, pengetahuan saya, mau pakai pidana surat kesehatan untuk ya, pidana nggak penjara bisa. paling lama 3 tahun. Ya. Itu daluarsanya adalah 6 tahun, Mas Roy. Iya, 6 tahun. Iya. Kalau Bang ya, Silves, Tambah 1,5 tambah. Bang Silves tambah di setengahnya, kan? divonis Dia- 1,5 tahun, berarti itu Iya. kan di bawah 3 tahun. Berarti benar dong kalau daluarsanya Iya, sekarang udah 6 tahun. daluarsa. Sudah daluarsa dong, Mas Clear. Roy. Ada. Bukan Makanya 12. pertanyaannya 12 tahun kenapa, adalah Ande? untuk kejahatan dengan ancaman Kenapa pidana penjara kejaksaan nggak lebih mau- dari 3 tahun. Kenapa Enggak, kejaksaan enggak. membiarin? Ya karena kejaksaan sadar. Tidak. Nggak bisa lagi. Loh, tapi tadi ya itu Nggak bisa lagi, udah Statement lewat. Saya itu dengar. sebenarnya Ya. maaf Kejaksaan itu titik koma domainnya mati. eksekutor, itu domainnya si Iya. kejaksaan. Tapi kan tadi awal Anda bilang bahwa sahabat Anda itu orang yang paham sekali akan hukum. Itu jelas Kalau sudah sudah patuh hukum. inkrah, kenapa Ya. tidak Harus masuk masuk. saja? Lari Nah, dari sekarang- tanggung jawab ya. Enggak, jadi kan gini. Enggak sebenarnya general ya. sebenarnya memang satu yang menjadi tanda tanya itu kenapa harus melakukan PK lagi? Enggak, kenapa? Enggak, harus PK? lari dulu Karena sebelum sudah PK. sudah Lari dulu. daluarsa kasus ini harusnya Oh, sudah enggak. tutup. Enggak, udah. Karena sudah telat. Enggak lah. Nah, Sudah pertanyaan jelas. besarnya dari setiap Mengajukan media. PK tapi dia sendiri nggak datang, gimana Nah, dong? itu. Nah, Satu lagi yang paling penting, enggak. statement yang paling bagus itu adalah statement dari Kapus Penkum Jaksa Agung. Kalau memang daluarsa, dia akan bilang, ini sudah daluarsa, jadi saya mohon maaf kepada lain. Enggak, dia bilang, kami panggil Sylvester Matutina, dan hari ini kalau nggak datang, maka besok akan kita eksekusi. Itu statement dari Pak Anang ya. Tapi nah, itu sekarang semua- kita tunggu makanya. Saya hanya dapat info dari kuasa hukum Bung Silver bahwa Kemarin, mereka mereka sekarang gini, kalau misalnya terjadi eksekusi, mereka akan melakukan Oh silahkan. proses hukum. Silahkan. Rakyat ini lawannya rakyat ini nanti. Berdasarkan Enggak, KUHP. Jelas, Berdasarkan jelas. KUHP. Kami jelas Jangan akan memprovokasi gitu. Oh enggak, bukan memprovokasi. Prosesnya adalah ini pada orang yang sangat KUHP tidak tanggung jawab. 84. Oke. Nah, Karena ini orang yang makanya sangat nggak kenapa tanggung jawab. yang tadi pertanyaannya itu kenapa Sudah jelas. eksekutor nggak jalan, eksekusi nggak jalan oleh eksekutor. Jadi yang Oke, jelas jadi, itu sebentar, dia jadi melakukan- sekarang apa? Apa Dia yang mau lari disarankan dari untuk tanggung Silves? Apakah mau PK lagi? PK bisa kalau ke yang kedua, bisa apa PK, lagi? karena kalau PK Begitu masih boleh datang, tangkap karena kan lagi nanti. keputusan MK sudah boleh PK lebih dari sekali. Jadi kan. rencananya akan PK lagi? Kalau ada novum baru ya, bukti Iya, baru. ada. Ada novum nggak? Enggak, mereka Ada. masih wait and see. Nah, kemungkinan kalau saya bukan kuasa hukum, Mbak. Saya sebagai teman Ya, aja. udah. Anda sebagai bukan kuasa hukum, solidaritas. tapi Anda adalah representasi Ya. dari Bang Silves Kalau saya, Matutina. Ya, jadi kalau gini. saya akan mengomentari Jadi juga ya. Sebentar, Bang Mas Roy. Silver ini sekarang wait and see Oke. proses seperti apa respon dari aparat terhadap case yang ada ini. Oke, Yang baik. itu juga Jelas, bagian dari saya seberapa tidak jelinya nyalahkan- saya aparat tidak nyalahkan menginterpretasi hukum Yang jelas yang Sylvester ada. Matutina itu pengecut. Baik. Pengecut tidak melaksanakan perintah pengadilan, ya. Dia harusnya masuk tahanan, dia nggak masuk, malah dia menari-nari, kemudian dia malah bersaksi untuk kasus yang lain. Makanya kemarin ketika di kepolisian, ya, ketika ada kesaksian Sylvester, saya bilang pada penyidiknya, ini gugurkan. Nggak bisa. Sylvester tuh harusnya masuk tahanan. Baik Pak, kita gugurkan. Jadi nggak berlaku semua kesaksiannya. Rugi sendiri. tapi sekarang. Mas Roy, Iya. tapi Mas Roy, Bang Oh David, iya, udah jelas. Roy Masuk. mengintervensi ke sana kan? Udah nggak jelas ada kalau itu. Oke. Jadi dia orang pengecut. mereka tidak lari bisa dari tanggung jawab. diintervensi juga. Nggak Ini bisa cuma usulan. diintervensi. yakin. Enggak, saya kan nggak Kalau ditanya opini itu. selama Jadi ini jelas. bahwa ada orang kuat di belakang itu Ya, itu bukan saya orang kuat, saya itu bilang kan- orang kurus. Itu Ya, orang asumsi. Kurus. Orang kurus sekali lagi orang kurus. Asumsi Mas Roy aja itu. Orang Tapi kurus. di pihak orang kuat Bang- yang lama-lama nanti nggak kuat Mas lagi. Roy, Ya. Mas Roy, Bang David, Kejari bilang eksekusinya kapan itu haknya jaksa eksekutor. Ya, makanya. Artinya Bang Silves juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau jaksa eksekutornya belum bilang, Makanya- hei masuk sekarang juga. Ya, Makanya makanya kan jaksa kita eksekutornya lihat, harus kata saya- menjalankan. Kalau enggak kan dirujak sama rakyat ini. Ya, Tunggu kata aja, saya, gitu. Oke. kalau semua aparatur hukum tunduk pada KUHP itu nggak akan dieksekusi. Warga negara juga harus Iya, tunduk. Iya, Sylvester artinya aja kan nggak tunduk. eksekutor pelaku yang akan mengeksekusi itu kan Dimulai dari aparatur. Sylvester yang nggak tunduk pada hukum,
yang nggak pada undang-undang. Dan Sylvester itu ayo, posisinya tunjukkan hidungmu, Sylvester. posisi pasif. Iya, tunjukkan hidungmu, Kan Sylvester. kalau mau Anda dieksekusi, berani, tunjukkan. ya, kalau mau dieksekusi Udah selama nggak- 6 tahun itu kan dia nggak kemana-mana ada di Jakarta. Iya, Kampanye kan untuk Prabowo di Nggak ada terbuka, soal itu, bahkan nggak ada. media. Ya, Saya masih- nggak tahu kalau kesini pernah datang Si nggak? kurusnya masih ada Ya. itu. Si kurusnya masih Muncul di berkuasa. media setiap Gitu. minggu kan Lah, kemana-mana jelas dia sekarang, bebas. buktinya sekarang ya Kejaksaan Agung sudah mengatakan bahwa dia harus dieksekusi, harus Nah, masuk. itu kembali memang berpulang tinggal pada jaksa aparatur. eksekutornya kan. Sekarang kita tunggu jaksa eksekutor. Ini juga sudah kita laporkan ya. Makanya kemarin teman-teman juga bersurat kepada 3 pihak ya. Oke. Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung Muda bidang pembinaan dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan untuk mengeksekusi ini. Karena jelas betul ya sekali ini contoh yang sangat tidak bagus. Contoh yang sangat tidak bertanggung jawab, seorang warga negara yang sudah inkrah diputus bersalah, Oke. bersalah 1,5 tahun nggak masuk, aduh kecil sekali dia, Loh, anunya, itu bukan otaknya kecil sekali dia, nggak bisa kayak gitu dia. Itu bukan kesalahan terpidana. Terpidana itu kan posisi pasif. Loh, iya, nggak Nah benar. sekarang Dia eksekusi aparatur kok hukum nggak kenapa ada. nggak mengambil tindakan hukum? Ah, ya Kan itu itu enggak. pertanyaannya. Ya, Enggak, dari ada. tahun 2020, Ya dulu kan masih ada 21, sih dia 22. berkuasa itu. Nah orang ini yang kurus salah. itu. Oh, enggak lah. Selalu dikaitkan Jelas. ke situ. Oh selalu saya kaitkan Ya, gini, karena memang ke sana. Saya mau ngomong gini. Karena memang ke sana. Pembuktian bahwa saya tahu yang dia mau sebut itu Pak Jokowi ya. Ada presiden zaman itu yang kurus apa. Jadi gini, Yang nyebut nama siapa? Ya, saya cuma mau mengatakan Udah nyebut nama bahwa siapa? ya, Ya kan? Ya udah. ya, opini yang Anda Ini sedang soal bangunkan itu. pelaksanaan hukum. Ini Iya. soal pelaksanaan hukum. Ya, saya mau katakan bahwa Saya tidak ingin berandain deh. Kalau presiden misalnya siapapun- jaksa eksekutor besok bilang bahwa rekan Anda Bang Silves harus masuk, Harus sudah siap masuk? Harus Loh, masuk. tergantung seperti apa langkah jaksa Ayo eksekutornya. udah paksa dong. Kan gitu ya. Seret dia. Nah, Gimana? makanya kata saya adalah kuasa hukum saudara Silver ini juga mempersiapkan langkah-langkah hukum dan semua Kemarin nggak pendekatan-pendekatan bilang regulasi apa-apa di sidang, regulasi kuasa hukum hukumnya. ya. Jadi kalau misalnya ada langkah Apa eksekusi, langkah hukum yang akan disiapkan berikutnya? ya itu kuasa hukumnya yang ngerti lah. Tapi kuasa hukumnya Kuasa kemarin hukumnya nggak yang bilang tahu. apa-apa. Kuasa hukumnya yang diwawancara tahu. di mana-mana hanya bilang PK. kami hanya ngurusin PK aja. Ditanya gimana Sylvester? Saya terus terang Mbak Nasti ini saya buka aja ya. Saya orang yang tidak hanya telematika, saya bergerak MKes juga, magister kesehatan. Jadi dengan magister kesehatan jelas makanya saya memuji ya tindakan hakim ya Pak Ketut itu. Itu jelas surat abal-abal. Bahkan dokternya ya yang membuat surat itu kalau nanti diperiksa ternyata Sylvester tidak salah, dia bisa dihukum atau dia bisa disidang oleh Dewan Etik Kedokteran. Ya karena dia membuat surat yang kemudian tidak bertanggung jawab, parafnya nggak ada. Dokter tuh boleh Anda lihat surat tulisannya dokternya? Apa? Anda lihat? Saya mengatakan dari berdasarkan Pak Ketut. Ya, Oke. Pak Ketut mengatakan nggak jelas. Ya Kalau udah, kita Bung Roy percaya. kan selalu modalnya dari mulut keempat. Oh kelima. enggak jelas. Itu dari hakim ya? Dari hakim, dari hakim. Tangan Dari pertama. data bukan Saya MKes bukan data sekunder, bukan MKes. data primer, data enggak. sekunder, data Enggak. tersier kan. Enggak, itu Jadi jelas. nggak jelas. Itu jelas. Tapi saya orang yang berhak untuk menilai itu, ya Oke. saya punya gelar untuk menilai itu, clear ya. Kalau itu surat nggak jelas, resep nggak jelas atau surat keterangan nggak jelas, itu tidak boleh berlaku dan artinya apa? Dokternya pun harus diperiksa oleh majelis etik kedokteran. Oke, sampai Kalau di dia situ dulu. ternyata itu. Sampai Ya. di situ dulu. Berikutnya sih yang akan saya tanyakan kepada Bang David adalah reaksi para loyalis Jokowi terhadap gugurnya PK Sylvester Bagus. Matutina karena 2 kali tidak hadir. Tapi jawabannya Hari-hari ditunda dulu. Bang David, Mas Roy, kita kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Salaman dulu dong. Jadi, Oh, ini. jadi Mas Roy ini, Mas